Nih, keutamaan pakai peci ini. Tanpa kita kerja keras, tanpa kita harus capek-capek bangun di tengah malam, sudah mendapatkan bayaran seperti halnya kita mengerjakan sholat tahajud. Tahu sholat tahajud? Nah, sholat apa? Sholat bagus, sholat yang dikerjakan sepertiga malam terakhir, artinya antara jam 12, jam 1, jam 2 dan jam 3. Yang pas jam 2 lah, jam 2, jam setengah 3 itu waktu sepertiga malam terakhir, tapi dengan catatan harus tidur. Kira-kira kita mengerjakan sholat tahajud tiap hari mampu tidak? Sanggup nggak? Bangun tiap malam, insya Allah sanggup. Yang umumnya paling kalau kita tidur bangun cuma apa? Kencing doang, tidur lagi, atau main game, atau nonton bola dan lain sebagainya. Nah, kalaulah di dalam agama kita itu ada solusi. Dalam agama kita ada cara bagi orang-orang yang tidak mampu melakukan aktivitas ibadah, ada solusi. Ibarat orang main silat atau main kungfu, kalau orang yang berilmu itu punya banyak cara, punya banyak jurus. Kalian tidak sanggup untuk mengerjakan sholat tahajud setiap malam. Nah, ada solusinya bagi orang-orang yang tidak mampu melaksanakan sholat tahajud di tengah malam setiap hari, maka bisa diganti, boleh dibadalkan dengan mengerjakan sholat ba'diyah zuhur. Sholat ba'diyah zuhur. Tahu sholat ba'diyah zuhur? Sholat sunnah yang dikerjakan sesudah zuhur. Jumlahnya ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat. Yang jumlahnya 2 rakaat itu muakkad, yang jumlahnya ghairul muakkad itu 4. Nah, bagi orang-orang yang tidak mampu mengerjakan sholat tahajud tiap hari di tengah malam, ada solusi untuk mendapatkan fadilah seolah-olah mengerjakan sholat tahajud, yaitu mengerjakan sholat sunnah ba'diyah zuhur. Sholat sunnah ba'diyah zuhur sama fadilahnya seperti kita mengerjakan sholat sunnah tahajud di tengah malam. Nggak bisa Pak Ustadz, karena siang itu waktunya makan siang. Biasanya orang sholat zuhur langsung apa? Makan siang. Apalagi Bang Jun udah nyiapin di depan tuh. Segendang ngerjain ba'diyah zuhur. Udah ketarik sama makanan. Susah Pak Ustadz, apalagi atau kalau yang kerja di PT, istirahatnya sebentar. Atau bagi kalian yang sekolah, itu dikasih waktu istirahat di sekolah paling cuma setengah jam atau 1 jam. Jadi banyak waktu yang sempit untuk kita melakukan sholat ba'diyah zuhur. Nggak bisa juga, ada solusi lagi, menutup kepala. Menutup kepala, bukan perempuan ya. Kalau perempuan mah ketahuan, jelas wajib. Nah, hukumnya kalau tidak ditutup kepalanya dosa. Rambutnya kelihatan dosa. Ini laki. Makanya dalam agama kita disunahkan, dianjurkan bagi laki-laki untuk menutup kepala. Terserah, boleh pakai peci silakan, pakai kopiah juga monggo, pakai pet gitu ya,
Ayo pakai kupluk juga nggak apa-apa. Yang penting intinya menutup kepala. Kenapa dianjurkan untuk menutup kepala? Karena setan menggoda kita dari atas ubun-ubun kita nih. Nah, kalau kepala kita kebuka, kesingkap, setan gampang ngegodain kita. Gampang ngegodain manusia lewat ubun-ubun. Makanya sunnah dianjurkan untuk menutup kepala. Nah, salah satu fadilah keutamaan menutup kepala itu sama dengan mengerjakan ba'diyah zuhur. Ya, salat sunnah ba'diyah zuhur. Berarti kalian kemana-mana nih pakai peci atau pakai topi atau pakai pet itu dengan niat menjalankan agama, menjalankan perintah sunnah Nabi, maka setiap kita keluar rumah dengan menutup kepala sama dengan kita mengerjakan sholat ba'diyah zuhur. Sholat ba'diyah zuhur sama dengan keutamaannya seolah-olah kita dapat bayaran pahala mengerjakan sholat sunat tahajud. Artinya dengan kita selalu menutup kepala, pahala sholat tahajud sudah kita pahala sholat tahajud sudah kita dapatkan. Kenapa? Karena kita selalu menutup kepala. Itu namanya apa? Jurus, solusi, cara bagi orang-orang yang berilmu. Jadi nggak bisa mengerjakan yang satu, ada solusi yang lain.